Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gubernur NTB periode 2019-2023 Bapak Dr. Haji Zulkifli Hamansyah, sahabat saya dulu di DPR RI. Yang kami hormati Dr. Haji Harun Ar-Rasyid, Gubernur NTB ke-8, ayahanda yang membimbing saya selalu. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Anwar Usman, yang selalu ketemu di persidangan Mahkamah Konstitusi, juga sahabat saya, saudara saya, anggota DPR RI, Haji Muhammad Saprudin, kemudian Wakil Ketua DPRD NTB Bima, Mori Hanafi, adik saya, Irjen Polisi Purnawirawan Kamil Rajak, kemudian juga Profesor Dr. Jenderal Faruk, yang selalu membimbing dan sering ketemu dengan saya, mantan Wali Kota Jakarta Barat, abang saya Burhanuddin, Guru Besar UIN Jakarta Profesor Ataib Raya, Guru Besar UIN Makassar Siti Aisyah, Guru Besar UIN Jakarta Profesor Muhammad Said, Ketua Umum DPN AMBI Yusri Albima SH dan jajarannya, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan. Saya bersyukur pada kesempatan yang baik ini, satu kehormatan saya bisa diterima untuk mengikuti rangkaian acara Halal Bihalal. Halal Bihalal adalah tradisi kita sebagai sebuah bangsa dalam menyambung silaturahmi. Tujuannya untuk menciptakan keharmonisan antara sesama manusia. Hakikat halal bihalal adalah hakikat silaturahmi. Sangat penting dan harus terus kita pertahankan. Siapa saja yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan pengaruhnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Demikian hadis Al-Bukhari Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka sambunglah tali silaturahmi. Tema halal bihalal kita pada hari ini adalah dari Bima kita kuatkan Indonesia. Indonesia tangguh, kuat dan tahan banting. Orang Bima adalah contoh bangsa Indonesia yang tangguh, kuat dan tahan banting. Orang-orang Bima yang saya kenal adalah sosok pejuang dan petarung sejati. Banyak yang sukses dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Karakternya sangat kuat. Namun begitu, sekuat apapun kita sebagai manusia, kita harus tetap saling menguatkan dan saling membantu sesama kita. Harus saling kompak dan saling gotong royong. Apresiasi kami kepada orang Bima dan orang-orang NTB. Seminggu lalu saya menerima audiensi dari Angkatan Muda Bima Indonesia. Banyak kegiatan dan ide yang sudah disampaikan. Saya berterima kasih banyak sudah diajak dan diterima di lingkungan masyarakat Bima ini. Apa yang menguatkan dari Indonesia pada masa pandemi 19 ini adalah kita memberikan waktu kepada kita untuk berpikir dan berefleksi terkait eksistensi negara bangsa Indonesia yang kita cintai. Apa yang kita masih lemah dan masih kurang. Mengapa pandemi ini bisa memberi efek yang berbeda-beda antar bangsa-bangsa dan negara di dunia? Kita perlu menemukan benang merahnya. Salah satu jawaban atas pertanyaan di atas diberikan oleh buku The National Origin of Policy Ideas, karya John Campbell and Peterson. Tesis utama dari buku ini menjelaskan bahwa daya resiliensi atau kemampuan beradaptasi dan tangguh dalam situasi sulit dan keunggulan suatu negara bangsa sangat ditentukan oleh kemampuannya mengembangkan dan memadukannya. Ada 3 rezim utama, yaitu rezim pendidikan pengetahuan, rezim politik kebijakan, dan rezim ekonomi produksi. Saya sangat setuju dengan gagasan ini. Rezim politik kebijakan dan rezim ekonomi produksi harus dibangun dengan visi yang kuat dan jangka panjang. Tidak kepentingan jangka pendek dan urusan pencitraan sesat. Esensi politik dan ekonomi bagi kehidupan publik adalah melahirkan rezim pembuatan kebijakan yang responsif terhadap kepentingan umum dan tantangan zaman. Ini yang sering ramai jadi perdebatan dan tidak sinkron. Untuk itu, penataan rezim politik, kebijakan, dan rezim ekonomi produksi itu memerlukan dukungan rezim pendidikan pengetahuan. Rezim pendidikan pengetahuan ini melibatkan dunia pendidikan, lembaga riset, dan think tank pemikir. Tantangannya adalah bagaimana kita agar ketiganya bisa eksis dan selaras. Ini yang harus terus kita jaga sesama. Sehingga lahir setelah kita generasi-generasi yang lebih baik dari kita. Inilah investasi yang paling penting.
Terpenting bagi pemimpin adalah menyiapkan generasi-generasi masa depan yang lebih baik dari kita. Kalau ingin makmur setahun, tanamlah padi. Kalau ingin makmur 20 tahun, tanamlah pohon. Tapi kalau ingin makmur ratusan tahun, maka didiklah, tanamlah manusia. COVID-19 ini masih ada, pandemi masih berlangsung, jumlah yang positif juga terus ada. Untuk itu, janganlah kita kendor, boleh kita beraktivitas, tapi harus aman, protokol kesehatan harus terus diterapkan dengan disiplin dan taat, dengan penuh kepatuhan. Kita semua harus menjadi contoh bagi masyarakat sosial, penerapan protokol kesehatan. Perubahan perilaku adalah hal yang dulu kita anggap biasa, namun sekarang membahayakan, seperti nongkrong, kerumunan, dan lain-lain. Harus kita jaga jarak, jangan sampai menimbulkan penyebaran COVID. Menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan lain-lain harus menjadi kebiasaan baru kita. Jangan marah jika diingatkan untuk terus menggunakan masker. Penting bagi kita untuk terus memahami dan mengerti literasi. Letusan Gunung Tambora pernah terjadi tahun 1815. Ratusan ribu orang meninggal dan telah mengubah dunia. Flu Spanyol terjadi tahun 1918. Puluhan juta orang meninggal. Tapi apakah generasi bangsa sekarang cukup tahu tentang detail terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut? Pelajaran apa yang bisa diambil? Seperti sebuah peristiwa yang jauh sekali, yang pernah kita tidak ketahui, tidak terinformasikan dengan baik. Kenapa? Karena masih lemah dan kurangnya kesadaran akan literasi kita. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak sekaligus Bapak Ibu semua, saudara-saudara, adik-adik semua, keluarga besar masyarakat Bima di NTB untuk menuliskan, membukukan, dan mendokumentasikan semua pengalaman-pengalaman kita, pikiran-pikiran, perasaan kita selama pandemi COVID-19 ini. Insya Allah nanti akan bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya. Termasuk acara ini, sekali lagi saya mengajak teman-teman masyarakat Bima NTB untuk membuat buku yang mendokumentasikan kehidupan orang-orang Bima selama masa pandemi COVID, baik di Jakarta maupun di daerah masing-masing. Mari kita wujudkan dan kita buktikan bahwa orang Bima adalah orang yang pintar, yang cerdas, yang kuat, dan bermartabat, serta bermanfaat bagi sesama. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangannya ada. Dan sekali lagi saya berterima kasih dan bersyukur bisa hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Bima NTB. Dan mohon maaf sekaligus pada kesempatan pagi ini saya tidak bisa bergabung secara langsung karena ada kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pak Gubernur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.